Investasikan waktu Anda untuk belajar, karena pengetahuan adalah kekuatan. Selamat datang di channel Dosis Cerdas. Di channel ini saya membuat ringkasan buku-buku populer di seluruh dunia dari berbagai macam genre dan kategori. Dosis Cerdas kali ini merangkum sebuah buku yang berjudul Rich Dad Poor Dad, karya Robert Kiyosaki. Dalam buku ini, Kiyosaki mengajarkan bahwa kunci untuk menjadi kaya adalah dengan memahami perbedaan antara aset dan liabilitas, dan fokus pada pembangunan aset. Dia juga mengajarkan pentingnya memahami perbedaan antara penghasilan pasif dan penghasilan aktif, dan bagaimana menghasilkan penghasilan pasif dengan cara seperti berinvestasi di properti atau memulai bisnis. Buku ini juga membahas pentingnya pembangunan keterampilan keuangan, seperti membaca laporan keuangan dan memahami manajemen risiko. Pendidikan keuangan di sekolah dan menekankan perlunya belajar secara mandiri mengenai keuangan dan investasi. Dia mengajarkan pentingnya mencari sumber daya dan mentor yang tepat untuk membantu dalam perjalanan keuangan Anda. Secara keseluruhan, Rich Dad Poor Dad adalah buku yang menginspirasi untuk membantu pembaca membangun pengembangan dan keterampilan keuangan yang dibutuhkan untuk mencapai kebebasan finansial dan keberhasilan dalam hidup mereka. So, jangan skip video ini agar Anda mendapatkan insight dalam buku ini. Berikut adalah 5 pembahasan penting dalam buku Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki. 1. Perbedaan antara aset dan liabilitas. Aset dan liabilitas memiliki pengertian yang berbeda dengan apa yang biasanya dipahami orang. Aset adalah segala sesuatu yang menghasilkan uang atau meningkatkan kekayaan, seperti properti, bisnis, atau saham. Aset ini cenderung meningkatkan penghasilan seseorang seiring waktu dan memberikan manfaat finansial yang berkelanjutan. Di sisi lain, liabilitas adalah segala sesuatu yang mengeluarkan uang atau mengurangi kekayaan orang, seperti hutang kartu kredit, cicilan mobil, atau cicilan rumah. Liabilitas ini cenderung mempengaruhi penghasilan seseorang seiring waktu dan memberikan beban finansial yang berkelanjutan. Kiyosaki mengajarkan bahwa cara terbaik untuk membangun kekayaan adalah dengan membeli aset yang menghasilkan uang, seperti properti yang bisa disewakan atau bisnis yang bisa menghasilkan pendapat secara terus-menerus. Pengembangan pada aset bukanlah suatu beban, melainkan suatu investasi yang akan memberikan keuntungan di masa depan. Sementara itu, ia juga menyarankan agar seseorang harus mengurangi pengeluaran pada liabilitas yang hanya memberikan beban finansial, seperti hutang konsumsi atau pembelian barang yang tidak penting. Dengan memperhatikan perbedaan antara aset dan liabilitas, seseorang dapat membangun kekayaan dan kebebasan finansial yang berkelanjutan. 2. Pentingnya penghasilan pasif. Penghasilan pasif adalah penghasilan yang didapatkan tanpa harus terlibat secara aktif dalam proses penghasilan tersebut. Kiyosaki mengajarkan bahwa banyak orang mengandalkan penghasilan aktif, yaitu penghasilan yang diperoleh dengan menukar waktu dan tenaga untuk melakukan suatu pekerjaan. Namun, penghasilan aktif memiliki keterbatasan, yaitu jumlah waktu dan tenaga yang dimiliki seseorang. Sementara itu, penghasilan pasif dapat terus mengalir tanpa memerlukan waktu dan tenaga yang terus-menerus. Penghasilan pasif dapat berasal dari berbagai sumber, seperti investasi di pasar saham, properti, royalti dari karya seni atau tulisan, dan sebagainya. Dengan memiliki sumber penghasilan pasif, seseorang dapat mengurangi ketergantungan pada penghasilan aktif dan memperoleh kebebasan finansial yang lebih besar. Penghasilan pasif juga memberikan fleksibilitas dan waktu yang lebih luas bagi seseorang untuk mengejar passion dan tujuan hidupnya, karena tidak harus terkait dengan pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, Kiyosaki mendorong pembaca untuk membangun sumber penghasilan pasif.
yang akan membantu mereka memperoleh kebebasan finansial dan keberhasilan keuangan dalam jangka panjang. 3. Keterampilan keuangan. Keterampilan keuangan yang dijelaskan oleh Robert Kiyosaki adalah kemampuan untuk mengelola keuangan secara efektif dan memahami bagaimana uang dapat bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Keterampilan keuangan ini sangat penting untuk mencapai kebebasan finansial dan kesuksesan keuangan. Pendidikan tradisional yang diajarkan di sekolah umumnya tidak mencakup pelajaran tentang keterampilan keuangan, sehingga banyak orang dewasa yang tidak memiliki pengalaman yang cukup tentang cara mengelola uang mereka. Keterampilan keuangan mencakup kemampuan untuk memahami laporan keuangan, mengetahui cara membuat anggaran, dan memilih investasi yang tepat. Selain itu, Kiyosaki juga menekankan pentingnya membangun sumber keberhasilan pasif dan memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. Dengan memahami konsep-konsep ini, seseorang dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan mengelola uang mereka dengan lebih efektif. Pentingnya berinvestasi dalam pendidikan dan pengembangan diri sebagai kunci untuk meningkatkan keterampilan keuangan. Dengan meningkatkan keterampilan keuangan, seseorang dapat mengambil kendali atas keuangan mereka dan mencapai keberhasilan finansial dan kesuksesan keuangan jangka panjang. 4. Mentalitas kewirausahaan. Seorang kewirausahaan harus memiliki kemampuan untuk mengambil resiko, berpikir kreatif, dan memiliki visi jangka panjang. Seorang kewirausahaan juga harus dapat memahami dan mengambil keuntungan dari peluang pasar yang muncul. Kewirausahaan dapat dimulai dengan membangun bisnis kecil atau investasi properti yang dapat menjadi sumber penghasilan pasif dalam jangka panjang. Namun, menjadi seorang kewirausahaan juga memerlukan kemampuan untuk mengelola uang dan aset secara efektif, serta memahami konsep-konsep keuangan seperti aset dan liabilitas. 5. Mencari sumber daya dan mentor yang tepat. Sumber daya dan mentor yang tepat dapat memberikan saran, dukungan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengambil langkah-langkah menuju kebebasan finansial. Mencari sumber daya dan mentor yang tepat dapat meliputi mencari buku, kursus, seminar, dan kelompok dukungan untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keuangan seseorang. Selain itu, pentingnya mencari mentor yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang investasi atau bisnis yang dapat memberikan panduan dan nasihat yang berguna. Memiliki mentor yang tepat dapat membantu seseorang meminimalkan kesalahan dan mengambil keputusan yang lebih baik dalam bisnis atau investasi. Namun, Kiyosaki juga menekankan bahwa penting untuk melakukan riset dan memeriksa sumber daya dan mentor yang potensial untuk memastikan bahwa mereka memiliki kredibilitas dan keahlian yang diperlukan untuk memberikan nasihat yang berguna. Sumber daya dan mentor yang buruk dapat memberikan saran yang salah dan merugikan kemajuan keuangan seseorang. Dalam keseluruhan, mencari sumber daya dan mentor yang tepat memerlukan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan finansial dan kesuksesan keuangan jangka panjang. Dengan mencari dukungan yang tepat dan memeriksa sumber daya yang potensial, seseorang dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Jika Anda ingin mencapai kebebasan finansial dan kesuksesan keuangan jangka panjang, membaca buku Rich Dad Poor Dad bisa menjadi awal yang baik. Dengan menerapkan konsep dan prinsip dasar yang diajarkan di dalamnya, Anda dapat mengambil kendali atas keuangan Anda sendiri dan mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Terima kasih telah menonton video kami. Saya harap Anda menemukan informasi yang bermanfaat. Jangan lupa untuk berlangganan dengan menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.